Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua di pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melimpahkan kesehatan kepada kita semua agar kegiatan pada hari ini berjalan dengan baik. Pada hari ini kita masih ditemani oleh Bapak Ibu yang hebat-hebat, terkhusus Bapak mentor kita masih selalu mendampingi kita semua. Kemudian teman-teman trainer pada hari ini semoga sehat selalu, begitu juga dengan Bapak Ibu peserta Google World Corporation tahun 2002. Baik Bapak Ibu sekalian, pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita seperti kemarin. Untuk hari ini ada 3 materi ya Bapak Ibu, ada 3 materi yang akan dibawakan. Yang pertama, berkolaborasi dalam mengedit presentasi di Google Slide yang akan dibawakan oleh Bapak Winanto dari SMA Negeri 8 Raja Ampat. Nah, kemudian materi yang kedua, membuat survei dan kuis di Google Form oleh Ibu Aprianti Rantetasak dari SMP Negeri 5 Kota Sorong. Kemudian materi yang ketiga, menjadwalkan video call di Google Calendar oleh Bapak Julius Pandaputra dari Universitas Papua. Ya, jadi para pemateri ini sudah hadir. Ya, jadi baik Bapak Ibu, kita langsung saja untuk agar waktu ini kita bisa memanfaatkan sebaik mungkin. Untuk materi pertama, saya serahkan langsung kepada pemateri pertama, yaitu berkolaborasi dalam mengedit presentasi di Google Slide oleh Bapak Winanto. Ya. Jadi Bapak Winanto, saya persilakan. Oke Bapak, terima kasih. Ya. Suara saya jelas Bapak? Jelas Pak, Jelas Pak, jelas. Terima kasih. Oke, sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hebat semuanya. Perkenalkan, nama saya Winanto Trihapsoro. Saya guru dari SMA Negeri 8 Raja Ampat. Sama dengan Ibu Hasnani yang kemarin sudah menjelaskan tentang Google Doc. Oke. Biar tidak menghabiskan waktu, kita akan mulai presentasi dari saya. Saya izin dulu ya Pak untuk share screen. Sudah terlihat? Ya, masih proses Pak. Ya, oke. Ya udah Pak. Sudah. Oke. Agak lolos sedikit jaringan saya, jadi ini untuk share screen-nya masih agak macet ya. Oke.
Presentasi saya, Bapak Ibu, Sudah terlihat, Pak. saya mulai slideshow-nya. Oke, terima kasih. Oke, sebelumnya saya akan pembukaan dulu untuk penjelasan tentang Google Slide. Ya. Kita akan mengenal mengenai Google Slide ini. Apa itu Google Slide? Ya, ini bersama saya. Yang pertama untuk pendahuluan Google Slide itu sendiri. Ya. Google Slide itu sendiri adalah alat presentasi yang sangat membantu Bapak Ibu sekalian membuat slide digital untuk membagikan di depan kelas Bapak Ibu maupun juga bisa di audiens lain saat pelajaran daring atau virtual. Kemudian untuk kumpulan slide itu sendiri itu disebutnya sebagai slide deck ya. Itu nanti bisa kita gunakan untuk mendukung presentasi di kelas maupun di secara online. Oke. Kemudian apa itu kegunaan atau istilahnya penggunaan Google Slide di bidang pendidikan? Yang pertama, yang paling penting ya, biasanya kita gunakan adalah untuk mengajarkan materi kita. Dalam menjelaskan materi kita kepada siswa bisa di kelas maupun di kelas virtual itu sendiri. Sedangkan kalau untuk siswa, mereka bisa membuat slide deck atau istilahnya Google Slide itu untuk menunjukkan sejauh mana materi yang sudah mereka pelajari dari kita. Atau mungkin bisa membuat presentasi kelompok. Ya. Nanti kita akan bahas, saya sedikit share tentang bagaimana berkolaborasi untuk bisa sama-sama membuat slide atau istilahnya Google Slide untuk membuat presentasi. Kemudian untuk di awal, ya, bagaimana cara membuat slide deck baru atau istilahnya Google Slide itu sendiri. Saya sangat menyarankan Bapak Ibu sekalian saat membuat slide deck atau istilahnya Google Slide itu masuk menggunakan Google Drive. Kenapa harus lewat Google Drive? Karena saat kita menggunakan Google Drive, maka kita dapat mengatur presentasi kita atau Google Slide kita tempatkan di file mana atau mungkin sudah kita siapkan folder khusus agar tidak berceceran. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu juga bisa menggunakan apa? Menggunakan penelusuran Google atau kita langsung masuk ke akun Google, di mana di situ nanti kita juga bisa langsung membuat Google Slide nanti kita langsung praktek saja nanti setelahnya. Ya. Ini adalah yang nanti kita akan cobakan, ya, Bapak Ibu. Pengenalan tadi sedikit, pengenalan sudah saya jelaskan. Nanti untuk masalah partnya atau bagian-bagiannya dalam Google Slide, nanti saya akan langsung kita buka di Google Slide. Bapak Ibu yang menggunakan laptop bisa nanti sekalian barangkali mau mencoba, silahkan. Ini mungkin nanti yang akan saya tugaskan untuk Bapak Ibu ya. Cara bagaimana membuat presentasi yang interaktif di Google Slide. Kita membuat satu screenshot ya, nanti Bapak Ibu bisa buat satu slide ya, kita buat dengan judul daerah saya, berisi satu gambar daerah, misalkan Raja Ampat ya, kemudian kita crop, tapi di cropnya kita menggunakan bentuk, bisa bentuk bulat, segitiga, dan lain sebagainya. Kemudian kita ganti background slide-nya, dan juga menuliskan teks Raja Ampat di situ, atau istilahnya daerah Bapak Ibu sekalian. Serta ganti warna, kemudian kita coba memasukkan hyperlink atau link website tentang daerah Bapak Ibu. Saya akan langsung bisa dibuka, ya. Kita langsung saja. Ini sedikit tidur. Bapak Ibu ya. Kalau Mohon maaf Pak Win, bagi Bapak Ibu tolong kerjasamanya agar mic-nya di. Oke. Terima kasih Pak Firdaus. Oke. Kita mulai untuk bagaimana kita membuat slide baru ya. Yang tadi saya sudah sarankan yang di awal tadi. Yang pertama adalah kita langsung ke drive saya. Kalau menurut saya ya, itu lebih mudah dan sangat bagus untuk misalkan kalau Bapak Ibu sudah menyiapkan folder, atau boleh juga langsung diklik plus baru, nanti akan masuk di folder saya.
Nah, kalau kita klik baru di sini nanti akan muncul Google Slide. Kita klik Google Slide. Nah, tampilan yang akan keluar seperti ini Bapak Ibu. Tampilan yang keluar seperti ini. Di mana di sini presentasinya masih presentasi tanpa judul. Di sini Bapak Ibu akan lihat di sini di atas bagian pojok kanan kiri atas itu ada judul ya, untuk titel atau istilahnya judul untuk presentasi kita yang mana nanti dapat kita rubah sesuai dengan apa yang kita butuhkan atau apa yang kita akan buat nama presentasi itu. Yang tadi saya minta Bapak Ibu ya, contoh itu kita buat dengan nama daerah saya, misalkan seperti ini. Ya. Kira-kira terlihat ya Bapak Ibu untuk ininya presentasinya. Ya, terlihat Pak Win. Setelah terlihat seperti ini, ya, Bapak Ibu bisa pilih di sini ada tema. Ya. Tema presentasi di sini sudah disiapkan dari Google Slide itu sudah bermacam-macam sebenarnya. Sudah sangat bermacam-macam, Bapak Ibu sudah bisa pilih ya, yang mana mungkin kurang lebih hampir sama dengan yang kita kenal seperti PowerPoint kalau misalkan untuk pembuatan slide atau presentasi secara offline. Nah, kalau secara online-nya kita gunakan Google Slide. Nah, kelebihannya kira-kira apa sih kalau misalkan untuk Google Slide itu sendiri? Nah, di sini jika misalkan untuk Bapak Ibu menggunakan Google Slide ya, kita bisa merubah ya beberapa yang bisa kita rubah di sini latar belakang. Kalau misalkan Bapak Ibu tidak mau menggunakan tema yang ada di sebelah kanan ini. Latar belakang ini seperti apa? Contoh, saya contohkan langsung saja. Bisa kita rubah warnanya misalkan. Kalau misalkan warnanya seperti ini, maka dia akan berubah seperti ini untuk latar belakang. Tapi Pak, kalau misalkan latar belakang warna biasa gitu, maksudnya mungkin. Bagaimana kalau kita pilih gambar? Nah, di sini kita bisa pilih dari unggah, kita lihat kamera, URL, foto, Google Drive maupun penelusuran di Google. Nah, contoh kita masuk di penelusuran di Google biar kita lebih kelihatan beda begitu maksudnya. Kita bisa cari gambar penelusuran di Google, misalkan kita ambil gambar Indonesia, kita ambil satu peta Indonesia, kita sisipkan, maka yang berubah adalah peta Indonesia tersebut akan masuk menjadi latar belakang kita. Ya, latar belakang presentasi kita. Bisa nggak kalau misalkan kita di custom untuk misalkan aja bisa. Ya, kita bisa rubah presentasi kita sesuai apa yang kita mau, sesuai dengan apa yang kreasi kita. Jadi luar biasa banyak sekali bisa kita rubah di situ ya. Kemudian yang tadi saya minta kita sisipkan ya. Kita sisipkan gambar di sini. Sisipkan gambar tapi kita telusuri dari internet daerah kita ya. Tadi kan di situ judulnya daerah saya. Jadi misalkan Bapak Ibu kalau misalkan di kami ya mungkin kita cari Raja Ampat karena saya bertugas di Raja Ampat. Kita cari gambar penelusuran di Google tentang Raja Ampat, akan muncul gambar Raja Ampat seperti ini. Kita pilih salah satu saja. Nah, kita sisipkan langsung ya. Akan muncul gambar Raja Ampat seperti ini ya. Seperti ini. Nah, sekarang kita minta, ini biar lebih menarik, bagaimana kalau kita crop ya, atau kita potong. Tapi bagaimana kalau potongnya, kalau misalkan biasa kan hanya potong secara garis kotak seperti itu. Apakah bisa potong yang lain atau misalkan dibentuk yang lain? Bisa. Misalkan Bapak Ibu bisa minta dibuatkan bentuk bulat, ya, maka potongan crop itu sendiri akan berbentuk bulat seperti ini. Ya. Disesuaikan bentuknya bisa ya.
bisa segitiga maupun yang lainnya. Ini saya contohkan bulat seperti ini saja ya. Nanti misalkan Bapak Ibu silakan mau kreasikan seperti apa, silakan itu bisa. Nah, oke. Setelah kita sudah buat gambarnya, kemudian kita tuliskan namanya. Ini teks yang pertama sudah bisa ada di tema, sudah ada text box yang ada di tema. Text box itu apa? Text box itu adalah kotak untuk kita penulisan teks. Kalau misalkan yang ada di textbook yang ada di tema, maka di situ ada biasakan klik judul dengan subjudul. Ada 2 textbook. Boleh Bapak Ibu menggunakan textbook tersebut, boleh ya. Boleh juga membuat textbook yang lain ya. Caranya bagaimana? Ini ada tanda T ya. Ada icon T ya di sini yang di bawah bagian format ya, bagian susunan. Di situ ada kotak teks. Nah, boleh diklik dan tinggal dipilih ditaruh di mana dia punya textbook atau teksnya ada di mana. Kemudian itu berarti kita tulis di situ terserah kita. Iya, kita bisa tulis mau besar bagaimana hurufnya, kita bisa atur sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, kalau yang di sini ini adalah textbook yang dari tema. Ya. Ukuran hurufnya juga bisa kita rubah sesuai dengan kebutuhan yang kita mau. Misalkan saya tulis di sini Raja Ampat. Ya. Setelah kita tulis Raja Ampat, ya, maka kita coba rubah dulu. Nah, kalau misalkan rubah huruf, saya pikir Bapak Ibu sudah paham lah. Karena hampir semua yang untuk penggunaan offline seperti Microsoft itu semua sudah ada penggunaan perubahan font. Ya. Kita coba rubah fontnya. Ya. Misalkan kita buat impact seperti ini, maka akan berubah bentuk tulisannya. Nah, kemudian kita rubah juga warnanya. Ya. Kira-kira bisa atau tidak kita rubah warnanya, begitu maksudnya. Untuk merubah warnanya, ya Bapak Ibu bisa silakan untuk warnanya ada di warna teks ya. Nanti Bapak Ibu bisa pilih boleh warna yang Bapak Ibu mau, misalkan kita warna kuning, kita masukkan di sini sudah berubah warnanya. Nah, kemudian kita masukkan hyperlink atau link. Bagaimana caranya? Nanti kita klik kanan dia punya textbook ya, kemudian bisa kita pilih link di situ. Untuk apa? Untuk kita masukkan link tentang materi atau istilahnya tentang apa yang sudah kita mau sampaikan. Kita cobakan, ya, kita cari satu link tentang Raja Ampat. Kita ambil penelusuran Google. Oke, kita boleh pilih silahkan, boleh pakai Wikipedia atau yang lain ya. Untuk Untuk kita masukkan ya. Ini sini saya pilih indonesiakaya.com ya. Nah, di sini akan kita klik bagian share this page ya. Kita klik share this page di sini, kita ambil copy link di sini ya. Untuk kita masukkan ke hyperlinknya ya. Nah, yang tadi kita sudah buat itu kan yang tadi sudah kita buat seperti ini ya. Textbox-nya kita klik dulu ya. Setelah textbox-nya kita klik, baru klik kanan ya. Nanti kalau misalkan menggunakan laptop, Bapak Ibu silakan klik kanan ya. Kemudian klik link ya. Baru silakan masuk
Ctrl P bisa, atau mungkin klik kanan juga pakai paste di sini juga bisa. Boleh pakai Ctrl P atau pakai paste. Nah, setelah kita masuk seperti ini, kita tinggal klik terapkan. Ya. Maka akan bentuk seperti ini. Bentuk hyperlinknya sesuai dengan dia punya website yang sudah kita masukkan di situ. Ya. Nah, contoh seperti ini, Bapak Ibu langsung dari tulisan Raja Ampat saja langsung masuk ke link, bisa tinggal klik langsung otomatis kita akan masuk ke website yang sudah kita link yang tadi. Kemudian berikutnya kita coba buat slide yang baru ya. Kita buat slide yang baru ya. Satu lagi perbedaan antara tema dengan latar belakang ya Bapak Ibu. Tema dan latar belakang jelas berbeda. Apa beda? Bedanya itu salah satunya jika tema, maka kalau misalkan kita tambah slide baru, maka akan mengikuti tema yang ada. Tapi kalau latar belakang, hanya pada slide itu saja. Kecuali kita copy slide yang tadi untuk kita pastekan untuk di slide selanjutnya. Seperti itu. Ya. Nah, di sini kalau misalkan kita coba sisipkan yang lain, tadi sudah gambar, teks sudah, kita coba masukkan video. Ya. Kita coba masukkan video di sini. Bisa tidak bisa. Pilihannya apa? Bisa telusuri lewat YouTube, ya, bisa dengan URL atau link, maupun juga bisa dengan Google Drive yang kita simpan di cloud kita atau Google Drive kita. Jika kita telusuri di YouTube ya, kita coba ya biar lebih cepat dan lebih mudah, kita bisa coba langsung telusuri di YouTube misalkan tentang Raja Ampat. Nanti Bapak Ibu yang punya daerah selain Raja Ampat, kalau berikutnya dicoba nanti ya saat tugas menggunakan daerah Bapak Ibu sekalian yang Jawa Timur ya Jawa Timur, yang misalkan di Bali ya di Bali, yang mungkin di Sulawesi ya di Sulawesi seperti itu. Kita pilih salah satu di sini misalkan kita pilih yang paling atas ya. Nah, kita pilih di sini, klik untuk videonya. Nanti akan masuk videonya pada presentasi kita. Tinggal kita sesuaikan mau besarnya seperti ini atau kita perbesar lagi. Kita perbesar lagi, tentu saja bisa diperbesar lagi. Agar full sekalian satu presentasi bisa Pak, bisa. Untuk apa? Agar kita bisa langsung melihat secara jelas satu video tersebut ya, misalkan seperti itu. Kemudian pilihan selanjutnya apa? Ada pemutaran video di sini. Pemutaran video di sini ada beberapa pilihan yang Bapak Ibu akan lihat di sebelah kanan ya setelah menyautkan atau memasukkan video, mengisikan video. Itu bisa kita klik di sini, ada 3 pilihan. Yang pertama, diputar saat diklik. Ada diputar secara otomatis dan diputar secara manual. Maksudnya manual bagaimana? Manual itu kalau misalkan kita tekan bagian tengah atau bagian play-nya. Kalau misalkan diklik, saat kita klik dimanapun, dia akan mulai video. Kalau misalkan kita putar secara otomatis bagaimana? Kalau kita putar secara otomatis, maka saat kita berpindah ke slide berikutnya atau ke slide yang itu, maka dia akan memutar secara otomatis videonya seperti itu. Nah, maka kita pilih yang secara otomatis. Biar apa? Biar saat nanti kita pindahkan atau kita sebut saat sudah slide, maka video akan langsung play. Ya. Atau bisa juga diklik terserah Bapak Ibu. Itu biasanya pengajaran atau disesuaikan dengan selera Bapak Ibu. Kalau misalkan Bapak Ibu ingin saat pas menjelaskan ada pengantar dulu sebelum video dimulai, itu alangkah lebih baiknya itu saat diklik baru nanti berputar dia punya video. Karena kan biasa ada pembukaan dulu, kita beri narasi sebelum kita mau mengajar, kita narasikan dulu, baru nanti video diputar seperti itu. Seperti itu bisa, tentu saja bisa. Ya. Kemudian selain itu Google Slide itu kelebihannya apa di sini? Kelebihan di sini untuk Google Slide itu sendiri
kita bisa berkolaborasi. Hampir semua produk Google, ya, Workspace Education, semuanya bisa berkolaborasi dengan siapapun. Ya. Dimana kalau misalkan kita ingin anak-anak mempresentasikan atau membuat presentasi pelajaran kita, bisa bikin secara daring, ya, dan membuat salinan presentasi tugas anak-anak, baru nanti biar mereka mengisikan dari salinan tersebut. Ya. Nah, dibagikan di sini, saat diklik bagikan, maka Bapak Ibu akan terlihat di sini bisa pilih siapa yang akan kita share atau istilahnya untuk kita bagikan. Ya. Pilihannya juga bisa masing-masing. Ada beberapa pilihan di sini. Misalkan saya pilih Bapak mentor kita, Pak Yunus di sini, saya masukkan untuk berbagi di sini. Di sini bisa pilihan sama seperti yang kemarin juga, ada di Google Doc juga sama. Ada 3 pilihan, di mana bisa hanya melihat saja, bisa mengomentari, dan juga mengedit. Kalau ingin berkolaborasi aktif, ya saran saya adalah kita jadikan editor yang kita bagikan. Untuk apa? Agar saling sama-sama berkolaborasi atau saling membuat atau misalnya mengkoreksi hasil pekerjaan kita masing-masing. Jadi mungkin kalau misalkan Bapak Ibu suka untuk anak-anaknya bisa aktif untuk membuat presentasi, bisa juga Bapak Ibu langsung tugaskan mereka untuk membuat presentasi. Nanti mereka bisa membuat dari rumah masing-masing kerja kelompoknya lewat Google Slide, ya, dalam membuat presentasinya. Caranya bagaimana? Ya, pertama dibagikan dulu. Mereka akan membuat, kita kasih salinan ke mereka, kemudian mereka bagikan ke masing-masing anggotanya untuk jadi editor di sini. Setelah jadi editor bagaimana? Tinggal nanti mereka bisa mengedit atau menambahkan mungkin di slide 1 siapa, slide kedua siapa, begitu, dan seterusnya. Ya. Dan yang lebih hebat lagi dalam Google Slide ini, ya, ini kita bisa langsung bekerja atau berkolaborasi secara tatap muka, secara langsung dengan bantuan virtual atau dengan panggilan. Di sini ada presentasi tab di sini. Jadi nanti kita berkolaborasi mengedit suatu presentasi bisa sambil tatap muka, sambil ngobrol secara langsung dengan tatap muka virtual menggunakan Google Meet. Bisa langsung terhubung dengan Google Meet di sini, bisa langsung terhubung dengan Google Meet di sini. Bisa pilih nanti siapa yang nanti akan kita hubungkan dengan Google Meet di sini, ya. Kita bisa pilih siapa saja yang kita akan masukkan di sini untuk nanti kita buat rapat baru begitu. Karena di sini kalau misalkan ini secara langsung dengan Google Slide seperti itu. Kemudian yang lain, ya, untuk Bapak Ibu perlu ketahui di sini, ya, untuk pengaturan pada Google Slide itu sendiri. Nah, di sini kalau misalkan Bapak Ibu sudah rubah bahasanya menggunakan bahasa Indonesia, ya, di sini ada file, edit, tampilan, sisipkan, format, slide, atur, alat, add-on, dan bantuan. Nah, kalau misalkan saya pikir kalau misalkan Bapak Ibu yang sudah pernah menggunakan PowerPoint secara offline, itu pasti tidak akan terlalu kesulitan untuk melakukan atau membuat presentasi secara online menggunakan Google Slide seperti itu. Nah, kemudian di sini yang perlu saya bisa sampaikan atau kita sharingkan di sini untuk Bapak Ibu, ya. Ini contoh untuk presentasi yang sudah pernah saya bikin, ya. Bapak Ibu kalau misalkan tertarik dengan desain grafis atau sebutannya pembuatan banner atau mungkin pembuatan Twibbon dan lain sebagainya. Ini Bapak Ibu bisa secara ini untuk
untuk belajar secara itu dulu ya. Untuk yang paling mudah bisa menggunakan Google Slide juga sebenarnya. Ya. Ini yang kita gunakan untuk menjadi background untuk trainer maupun untuk peserta. Ini saya juga buat di Google Slide. Ya, jadi Bapak Ibu juga bisa menggunakan Google Slide ini tidak hanya untuk sebagai presentasi saja, tapi bisa menjadi foto atau JPG atau picture atau gambar yang kita bisa gunakan di pembuatan background dan lain sebagainya. Caranya bagaimana? Cara yang untuk nanti kalau misalkan kita sudah bikin desain seperti ini, misalkan kita sudah bikin desain background seperti ini, ya, kita bisa klik file di sini baru download. Nah, pilihan download di sini adalah menjadikan file yang ada di Google Slide menjadi offline, ya, atau terdownload di kita punya PC kita maupun di HP kita. Di sini ada beberapa pilihan, ya. Bapak Ibu bisa pilih di sini dari mulai ada PowerPoint, kemudian ODP, PDF, teks biasa, JPG maupun PNG. Nah, ini kalau misalkan untuk background ya, untuk Bapak Ibu trainer maupun yang Bapak Ibu peserta sekalian, ini saya gunakan gambar JPG. Kita download gambar JPG saja. Nanti bentuk kita download JPG adalah apa? Yang ada pada slide saat ini saja. Jadi hanya yang kita klik saat ini. Walaupun di situ ada dua slide yang akan terdownload JPG, hanya slide yang sudah kita klik saja, yang sedang aktif yang saat ini. Begitu. Ya. Nah, kalau untuk yang PNG, untuk apa? Untuk PNG itu sendiri, itu digunakan biasa kalau misalkan kita buatkan gambar yang berlubang atau istilahnya yang kita buat logo yang hanya kita khususkan untuk logo itu saja. Ya. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu membuat Twibbon seperti itu, nah itu bisa langsung menggunakan kita download sebagai PNG, bukan JPG seperti itu. Ya. Oke, kemudian yang berikutnya, yang mungkin saya akan jelaskan Bapak Ibu, apakah kalau misalkan kita slideshow atau istilahnya kita tampilkan Google Slide kita atau yang sudah kita buat dari slide kita, apakah hanya bisa kita slide dengan slideshow yang ada di presentasi Google atau istilahnya di presentasi atau slideshow yang ada pada Google Slide itu sendiri? Tidak. Bapak Ibu bisa secara otomatis tanpa kita mengklik tangan dengan menggunakan bantuan tangan kita klik secara dengan mouse itu, kita bisa juga mempresentasikan ya hasil slide kita itu sendiri secara otomatis tanpa kita perlu mengklik ya tiap kali ada perubahan atau kita misalnya untuk berpindah ke slide satu slide lainnya. Jadi tidak perlu Bapak Ibu menggunakan bantuan klik atau mouse atau kursor seperti itu. Caranya bagaimana? Nah, ini contoh yang slide yang saya sudah bikin yang tadi. Bapak Ibu tinggal klik file ya. Kemudian kita masuk ke publikasikan di web. Ya, jadi kita sekali lagi masuk ke publikasikan di web. Jadi kita akan masuk di publikasikan di web. Untuk apa? Untuk kita coba presentasikan secara otomatis dan juga bisa dipublikasi secara virtual begitu ya. Nah, di sini akan keluar seperti ini, publikasikan di web. Kita pakai tautkan. Nah, kemudian yang kita lihat apa? Boleh pilih berapa detik tiap kali untuk berpindah atau memulai dalam presentasi tersebut. Ya. Nah, kita klik ini, kita pilih 3 detik ya. Saya contohkan untuk 3 detik. Kemudian saya centang untuk putar slideshow segera setelah pemutaran dimuat. Kemudian juga kita mulai ulang tayangan slide setelah slide berakhir. Jadi akan berulang ya seperti itu. Setelah sudah di setting seperti ini, kita klik publikasikan ya. Nah, akan keluar pilihan seperti ini, kita pilih OK, maka dia akan keluar link ya atau tautan ya yang bisa kita copy ya linknya ya.
Kemudian kita coba ya, kita cobakan ya, kita untuk melihat apa namanya hasil presentasi kita yang kita akan cobakan secara otomatis di sini. Kira-kira bagaimana, bisakah tidak berhasil atau tidak? Nah, kita tinggal paste ya link yang sudah kita sudah buat, kemudian kita enter ya. Maka yang akan kita dapatkan di sini apa? Yang akan kita dapatkan adalah presentasi secara virtual, nah, yang secara otomatis tanpa saya klik sama sekali ya, secara otomatis Bapak Ibu bisa lihat saya tidak mengkliknya, itu akan secara otomatis dia akan berpindah, dia akan memulai presentasinya sendiri ya sampai presentasi itu berakhir begitu. Ya, jadi seperti tayangan video slide seperti itu ya. Jadi tanpa kita itu kita sudah bisa lanjutkan itu sendiri ya, berjalan sampai di akhir. Nah, setelah di akhir bagaimana? Karena kita tadi pilih untuk putar ulang, maka dia akan mengulangi lagi dari tampilan yang di awal seperti itu. Jadi itu yang akan dilakukan. Ini yang tadi ya, yang tadi kita lakukan ya. Bagaimana kemudian memutar video otomatis saya sudah dijelaskan ya. Nah, kalau yang ini saya pikir tidak. Oke. Itu untuk Izin Pak Win, waktu sisa 15 menit. Oke, siap Bapak. Terima kasih banyak untuk itu. Sebenarnya saya juga mau bilang juga ini presentasi saya juga sebenarnya sudah selesai di sini. Karena saya pikir ini untuk apa ya? Untuk presentasi dari saya itu sendiri, saya pikir akan lebih menarik Bapak Ibu nanti coba dipraktekkan untuk Bapak Ibu coba sendiri, karena gak enak kalau misalkan kita cuma menjelaskan saja, apalagi cuma menjelaskan teori. Jadi makanya saya lebih banyak kita cobakan saja. Minimal Bapak Ibu yang pertama tahu kira-kira penggunaan apa saja yang menarik di Google Slide ini. Kemudian apa saja yang bisa kita lakukan dengan menggunakan Google Slide ini, itu maksudnya. Nah, nanti untuk tugas Bapak Ibu, saya cukup bikin seperti ini yang tadi saja ya. Untuk Bapak Ibu buat hanya cukup membuat latar belakang ya, background ya. Merubah latar belakang Bapak Ibu, merubah judulnya ya, kemudian membuat gambar dengan mengcropnya dan juga membuat kontak teks atau istilahnya teks pada tentang daerah Bapak Ibu, sekaligus sudah menautkannya dengan link begitu. Itu saja sih dari saya. Oke, terima kasih Bapak moderator. Silakan saya sampaikan, saya kembalikan lagi kepada Bapak moderator. Saya stop share. Silakan Bapak Firdaus. Masih mute, masih mati Pak mikrofonnya Pak. Iya. Jadi Pak Win ini berarti materinya sudah ya Pak ya? Sudah Pak. Mungkin ada kita lanjut saja ke sesi tanya jawabnya mungkin ya Pak ya? Silakan. Oke. Jadi baik Bapak Ibu, karena berhubung materi dari Pak Winanto sendiri sudah disampaikan, mungkin masih ada beberapa hal yang dari Bapak Ibu sekalian kurang dimengerti. Untuk sesi ini kita ada tanya jawab. Tadinya 3 peserta, tapi karena masih ada waktu mungkin saya masih bisa kondisikan. Begitu ya Pak Win? Ya Pak, silakan. Ya, jadi nanti bisa langsung dijawab ya Pak. Nah, jadi untuk Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang ingin bertanya silakan raise hand, atau ada yang ingin bertanya di kolom chat. Jadi kita ambil pertanyaan yang raise hand dan yang di kolom chat. Silakan Bapak Ibu.
Nah, karena yang di kolom chat yang lebih duluan, saya lihat dulu Pak Win ya. Nah, ini ada dari Ibu Bapak Ferdi Layuk. Ya, Pak Ferdi Layuk. Pertanyaannya, jika kita download file Google Slide ke PowerPoint, video ikutkah? Nah, jadi pertanyaan seperti itu Pak Win. Oke, terima kasih banyak Bapak. Boleh saya jawab langsung, Pak Firdaus? Ya, langsung saja Pak Win. Terima kasih Bapak. Oke, untuk pertanyaan pertama tadi, untuk masalah jika kita masukkan download secara offline ya, apakah video dapat atau tidak? Jawabannya pasti ikut Bapak Ibu ya. Cuma permasalahannya begini, Bapak Ibu membuat videonya ya, itu menautkan dengan YouTube atau mengunggah dari komputer ya, atau secara offline kita upload. Karena itu berbeda Bapak Ibu. Karena nanti kalau saat pemutaran offline ya, kita sudah jadikan PowerPoint dan kita akan putar secara offline. Saat kita putar secara offline, itu video yang kita tautkan dengan YouTube pasti akan terganggu atau bermasalah. Karena pas kita offline, YouTube kan pasti off juga. Nah, seperti itu maksudnya. Tapi kalau kita membuat slide-nya itu kemudian baru videonya kita unggah, atau istilahnya sebutannya kita unggah dari laptop ya, kemudian kita masukkan ke Google Slide kita, boleh dari Drive maupun mungkin dari dari komputer kita langsung, itu akan ikut videonya dan akan terputar secara otomatis karena akan terdownload memang dengan videonya sekali. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih Mas Win. Nah, ini Bapak Ibu, kalau ada yang ingin bertanya, silakan angkat tangan. Kalau belum ada angkat tangan, ini masih ada pertanyaan di kolom chat Pak Win dari Pak Lakoko SMA Negeri 12 Raja Ampat. Wah, ini Pak Lakoko ini. Pertanyaannya apa ya? Ini Pak Winanto, coba dijelaskan ulang cara menautkan hyperlink slideshow-nya. Oke, tentang hyperlink ya Bapak ya. Oke. Halo Pak Win. Halo, suaranya saya terdengar Pak? Suara saya terdengar tidak Pak? Iya, bagaimana menautkan hyperlink di slideshow-nya? Oke, siap. Yang teman sendiri ternyata. Boleh saya share screen lagi, Pak Moderator? Saya izin share screen lagi ya Bapak. Pak Win. Oke. Izin share screen lagi ya Bapak. Ini sudah saya coba share dulu. Sudah terlihat belum Bapak? Share screen saya sudah terlihat kah belum Pak? Firdaus. Sudah. Sudah. Terima kasih. Yang tadi ya Bapak Ibu ya, untuk masalah hyperlink itu sendiri ya, misal Bapak Ibu mau menautkan ya, atau sebutnya mau kita masukkan sebagai link ya, atau hyperlink ya, kita coba buat slide baru di sini ya. Kalau misalkan kita tuliskan di sini teks Indonesia ya, kemudian kita coba menautkan linknya di sini. Bapak Ibu, kalau misalkan untuk menautkan link itu sendiri ya, silakan Bapak Ibu buat atau buka linknya dulu ya, buka apa yang kita mau tautkan atau istilahnya kita mau masukkan ke dalam tautan ini. Kita cari dulu webnya atau istilahnya kita buka cari situsnya
ya untuk kita bisa menautkan ya link tersebut ke dalam link kita, misalnya seperti itu ya. Contohnya kita masuk di Indonesian Travel mungkin ya, kita tes dulu, kita indonesiantravel.id ya. Kita masuk di bagian atas ya, Bapak Ibu. Ini bagian atas link yang sudah kita buka ya. Kita klik share this page atau istilahnya yang ada bagian ada bintang, ada tanda panah keluar dengan translate ya. Kita pilih yang bagian share this page yang bagian tengah ini. Baru Bapak Ibu pilih copy link di sini ya. Pilih copy link ya. Setelah sudah pilih copy link itu, kita kembali ke slide kita atau Google Slide kita ya. Kemudian kita blok tulisan kita. Kemudian kita klik kanan. Oke, klik kanan ya. Jangan klik, kita klik kanan. Setelah kita blok kita klik link ya. Nah, linknya akan terlihat seperti ini. Bapak Ibu bisa masukkan atau paste ya. Bisa kita paste pakai Ctrl V bisa, atau bisa juga dengan klik kanan lagi di ini ya, di kotak itu pencarian kita paste. Nah, setelah kita paste itu sudah keluar linknya, maka kita klik terapkan di sini. Maka kita akan keluar seperti ini ya. Misalnya akan terlihat seperti ini ya. Dan dia akan tertaut secara otomatis saat kita klik. Dan kalau kita klik tulisan linknya bagian bawah, maka kita otomatis akan terbuka ya ke link yang sudah kita buat tadi seperti itu. Jadi langsung akan tertaut ke dalam link yang sudah kita buat yang tadi. Oke, itu kira-kira ya Bapak Ibu untuk menautkan link ke dalam teks ya yang ada dalam Google Slide kita. Oke, terima kasih Pak Firdaus, saya kembalikan. Masih mati mikrofonnya, Pak. Oke, Mas. Terima kasih. Jadi Bapak Ibu yang ingin bertanya, ingin mengeksplor dari Pak Winanto, bisa langsung bertanya, silakan angkat tangan. Ya. Kalau di kolom chat ini ada berapa Pak pertanyaan? Ada mungkin yang langsung ingin bertanya Pak? Saya persilakan dulu yang ingin bertanya secara langsung, kalau ada. Ya, karena mengingat wah ini materi yang luar biasa Pak. Jadi kalau boleh kita bertanya lebih banyak lagi agar kita lebih bisa seperti itu. Silakan. Ya. Jadi saya tunggu atau langsung saja kita ambil lagi dari chat Pak ya, karena mungkin teman yang lain mau langsung bertanya tapi karena kondisi jaringan ya mungkin hanya bisa mengajukan pertanyaan di kolom chat ya. Oh, iya, Pak. Boleh Pak Win ya? Boleh Pak, silakan. Ya, ini selanjutnya ada dari Pak Oscar Enos. Pertanyaannya, bagaimana kalau dikolaborasi dengan musik instrumen ini? Ya. Oke. Oh, ini pertanyaan dari Pak Heri. Ya, ini pertanyaan dari Pak Heri, Pak Heri, melalui Pak Enos. Siap. Ya, jadi bagaimana kolaborasi dengan musik instrumen, Pak? Oke. Terima kasih, Pak Mas Win. Ini sebenarnya tadi saya mau jelaskan juga tadi ya Pak Firdaus sebenarnya tadi. Cuma mungkin barangkali terlalu banyak kalau misalkan saya jelaskan. Tapi ternyata ada yang tanya, saya akan jelaskan ya. Oke, izin saya. Ya, silakan Pak. Ya, Bapak moderator. Ya, silakan Pak Win. Saya share kembali. Ya. Begini, nah ini biar menarik ya Bapak Ibu. Biasanya kan kalau misalkan kita dalam pengajaran ya, sebentar. Sudah keluar screen saya Pak Firdaus? Ya Pak, sudah jelas. Oke, Bapak Ibu, kalau misalkan kita mau coba kolaborasikan atau kita masukkan audio atau istilahnya musik kira-kira biar lebih menarik, bisakah tidak Pak? Bisa pasti.
Ini pasti bisa. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu ingin menambahkannya, kita contohkan di sini yang slide yang sudah saya buat ya. Sini sudah ada gambar ya. Kemudian kita coba sisipkan di sini ya. Dalam bentuk apa? Ada di sini sisipkan, ada berapa banyak di sini. Nah, kita bisa coba dari mulai gambar, kotak teks, audio, video, bentuk tabel, diagram, bagan, box art, baris sampai komentar ya. Nah, di sini yang tadi ditanyakan bagaimana kalau kita misalkan kolaborasikan atau kita cobakan dengan audio. Nah, kita coba klik di audio ya. Kita sisipkan audio. Cuma ya di sini ya permasalahannya kita tidak bisa langsung cari pencarian di internet atau istilahnya kita langsung coba telusuri di Google. Yang ada pilihannya hanya dari drive saya atau istilahnya dari drive. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan sudah siapkan ya sudah punya audio disimpan terlebih dahulu. Di mana disimpan di drive saya boleh, di drive bersama boleh, atau yang pokoknya dalam penyimpanan cloud itu sendiri ya. Jadi kalau misalkan kita sudah siapkan pada drive atau pada drive kita, maka kita bisa pilih salah satu contoh ya. Kita pilih salah satu. Ini contoh saja ya. Kebetulan yang di drive saya lagu-lagu jadul jadi minta maaf ya. Oke, saat nanti kita sudah masukkan audio akan muncul icon bentuk speaker seperti ini ya di samping ya. Nah, di sini akan muncul di sebelah kanan kita opsi formatnya. Bisa kita pilih ketika diklik, bisa kita pilih secara otomatis, tergantung Bapak Ibu inginnya seperti apa gitu. Kemudian kita gunakan audio itu sebagai background kah atau sebagai sound utama begitu. Bedanya apa kalau misalkan background dengan sound utama? Kalau kita mau gunakan sebagai background ya, maka otomatis volume nggak mungkin kita kasih full kan Bapak Ibu, pastilah nggak mungkin kita fullkan itu. Nanti Bapak Ibu nanti kalau misalkan bicara saat virtual atau menjelaskan nggak kedengeran karena nanti musiknya lebih kencang daripada nanti penjelasannya seperti itu. Maka kita kasih turun volume saat melakukan presentasi ya. Ya, kita nanti uji cobakan sekeras apa ya. Biasa kalau misalkan untuk presentasi sekitar 30 atau 20% sudah cukup itu misalkan untuk ada pengiring suara saat kita melakukan presentasi atau pemutaran presentasi kita. Kemudian kita juga bisa sembunyikan icon yang bentuk tanda speaker ini, bisa diklik agar nanti dia tersembunyi tidak terlihat saat pas waktu kita menampilkan slide-nya ya, atau slideshow seperti itu ya. Kemudian audionya bisa diulang, tidak bisa. Kalau misalkan kita presentasinya dalam satu slide-nya lama, bisa juga kita mengulang kembali audio itu. Misalkan ada audio yang hanya beberapa detik, bisa berulang-ulang. Kita bisa tinggal klik saja ulang audio seperti itu. Ya, ini untuk opsi format yang audio ya, Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan secara itu pemutarannya ya bisa Bapak Ibu sesuaikan dengan Bapak Ibu punya keinginan ya, keinginannya seperti apa. Apakah itu harus soundnya atau audionya kencang atau kecil, nah, itu bisa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan ya. Kemudian saya tambahkan sekalian ya, tadi mungkin saya agak lupa juga. Ini transisi atau istilahnya biasa kan kalau kita pengennya bergerak ya, entah gambarnya atau entah teksnya seperti itu kan pasti kita inginkan ada pergerakan seperti itu. Kita bisa pilih transisi secara keseluruhan dalam satu slide. Dalam transisi ini ya, kita bisa klik yang ada di sini, ada transisi ya. Ini tadi tidak ada transisi. Ya. Ini transisi slide itu berarti keseluruhan slide, satu slide itu yang ditransisi. Kalau untuk keseluruhan slide. Tapi kalau misalkan animasi objek, maka kita akan klik salah satu objek, ya, misalkan di foto ini. Kita animasikan objek. Kita tambahkan animasi di sini, maka yang akan tertransisi atau bergerak itu hanya dalam objek itu, seperti itu. Nah, di sini pilihannya ada banyak. Ada muncul, sirna, semakin jelas, memudar, banyak itu Bapak Ibu bisa pilih ya.
terserah Bapak Ibu ya, bisa klik semakin jelas. Nanti kalau kita coba uji cobakan bagaimana? Kita uji cobakan ya, bisa kita langsung klik putar untuk mengetahui bagaimana hasilnya seperti itu. Ini yang tadi ya, kalau kita klik nanti dia akan muncul seperti itu. Ya. Ini untuk transisinya seperti itu. Oke. Oke, Pak Win, mungkin waktunya sudah Siap. habis, Pak. Oke, Pak. Terima kasih. Jadi mohon maaf Bapak Ibu semuanya, di kolom chat ini masih banyak pertanyaan, namun waktu kita terbatas karena masih ada materi-materi selanjutnya. Untuk Bapak Ibu yang ingin mengeksplor atau mencari tahu, nanti kita bisa lanjutkan di grup atau di classroom. Jadi pada intinya Bapak Ibu sekalian, apa yang kita pelajari kalau tidak kita ulang selalu, itu akan tetap ilmunya akan membeku. Jadi bagusnya terus diulang. Nah, jadi materi yang sangat luar biasa dari pemateri kita Bapak Winanto Trihapsoro. Terima kasih banyak Pak, sungguh luar biasa. Dan saya perlu konfirmasi lagi bahwa untuk materi pada hari ini ada 4 ya. Tadi ada kelupaan di materi yang itu, ada video call di Google Meet dan berkolaborasi di Jamboard. Nah, itu akan dilakukan oleh trainer kepala Adway. Jadi terima kasih Bapak Ibu sudah semangat untuk mengikuti sesi pertama ini. Olehnya itu kita akan lanjutkan lagi ke materi kedua, dan untuk saya sendiri saya bisa mendampingi Bapak Ibu sekalian hanya di sesi yang pertama ini. Jadi saya ucapkan banyak terima kasih. Kalau ada yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Ya, mohon izin Bapak Bapak mentor, mungkin bisa dialihkan lagi ke moderator yang lain Bapak. Ya, baik, terima kasih Pak Daus dan Pak Win atas presentasi materinya di pagi hari ini, yaitu tentang Google Slide. Ya, sebenarnya memang masih banyak hal yang ingin diketahui oleh peserta, tetapi karena waktunya terbatas, tadi sudah jelas disampaikan oleh Pak Win materinya, tinggal Bapak Ibu coba sendiri, explore apa yang sudah didapatkan, dicoba-coba sendiri di akunnya masing-masing. Ya, jangan takut salah Bapak Ibu. Kalau kita menemui kesalahan, itu akan menjadi pengalaman untuk berikutnya. Ya Bapak Ibu, kita akan masuk pada materi selanjutnya, yaitu tentang membuat survei kuis di Google Form. Jadi materi ini juga memang sangat penting Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa membuat kuis, mengisi daftar hadir, membuat ujian ulangan. Nah, ini dengan menggunakan Google Form. Materi ini akan disampaikan oleh Pak Julius. Bapak Ibu trainer yang lain, siapa yang siap jadi moderator? Biar saya Pak. Maaf, yang menyampaikan materi ini Ibu Aprianti Pak. Oh, yang menyampaikan ya materinya adalah Ibu Aprianti, dan yang jadi moderatornya adalah Pak Julius. Iya Pak. Ya. Ya, terima kasih Pak Julius.
Silakan. Baiklah, selamat pagi Bapak Ibu guru yang hebat. Sekarang kita akan memasuki session kedua yang akan dibawakan oleh Ibu Apriani dari SMP Negeri 5 Kota Sorong. Persilakan Ibu Apriani untuk memulainya. Suara saya kedengaran tidak? Kedengaran Ibu? Ibu suara agak berteriak sedikit boleh Ibu? Oh iya iya. Iya. Belum terlalu jelas. Selamat pagi Bapak. Aktifkan suaranya, Bu. Mikrofonnya. Oke. Itu bagus Ibu. Nah, sudahkah Pak? Oh sudah jelas. Sudah Silakan. jelas? Jelas sekali. Oh iya. Oke. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat bergabung kembali di pelatihan hari kedua ya. Saya akan membawakan materi tentang Google Formulir. Izin share screen ya Pak Yunus. Silakan, Bu. Oke. Aduh, mohon maaf Bapak Ibu, jaringan saya ini lelet. Ibu cari posisi. Siapa? Parah. Kemarin yang mencari suruh. Oke, sudah kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan Ibu? Oke. Oke, saya mulai presentasinya ya Pak.
Oke, di sini saya akan membawakan tentang berkolaborasi, membuat kuis dan survei dengan menggunakan Google Formulir. Yang penting di situ, apa itu Google Formulir, kemudian penggunaan Google Formulir, kemudian membuat kuis dan survei dengan menggunakan Google Formulir. Google Formulir adalah alat yang terbaik untuk membuat survei dan kuis online dan dapat digunakan untuk mengumpulkan data dari siswa, kolega, atau orang tua, atau dapat digunakan untuk berbagai jenis penilaian dari survei penilaian sebelum kelas dimulai, hingga kuis di akhir kelas dan akhir unit. Penggunaan Google Formulir, Google Formulir ini digunakan untuk membuat kuis pada akhir pembelajaran, dan Google Formulir adalah alat yang sempurna untuk membuatnya. Kemudian untuk membuat survei, masukan untuk meminta pendapat siswa tentang pelajaran. Untuk selanjutnya saya langsung di prakteknya saja ya Bapak Ibu, karena kalau materinya sudah dibagikan di classroom. Jadi saya langsung masuk di prakteknya saja. Oke, kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan ya? Kelihatan Ibu? Kelihatan Ibu. Ya, kelihatan. Untuk menggunakan Google Formulir, kita bisa mengambil dari Drive, bisa juga dari aplikasi Google. Di sini ya. Nah, misalnya kita ingin membuat kuis. Kita tinggal ganti judulnya saja di sini. Misalnya kuis. Di sini mungkin Bapak Ibu guru bisa tulis, silahkan mengerjakan kuis di bawah ini. Kuis kemudian jangan lupa tulis di sini nama ya, nama lengkap. Kemudian kelas ya, mungkin ada kelasnya. Untuk kelasnya tinggal tambahkan opsi saja, misalnya kelas 7A. Tambahkan lagi kelas 7
B. Dan seterusnya ya, berapa kelas yang bisa Bapak Ibu gunakan. Kemudian untuk membuat pertanyaan, misalnya ya pilihan ganda, contoh ya, hewan mamalia berikut ini adalah misalnya ayam, sapi, nah, kalau misalnya sudah, tuh, punya. Untuk tambah lagi misalnya pertanyaan untuk esai misalnya. Misalnya contoh saja ya Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu ingin membuat pertanyaan dalam bentuk video, ada di sini menggunakan video. Untuk upload videonya misalnya, contoh ya, video anak misalnya. Ya, kita cari. Misalnya kita pilih untuk membuat pertanyaannya, misalnya simak video berikut ini. Atau kalau misalnya Bapak Ibu tidak mau menggunakan video tapi dalam gambar, kita klik ini saja. Kemudian pilih. Nah, setelah itu misalnya kita mau mempercantik sedikit ya. Nah, kita tinggal pilih gambar di sini. Misalnya gambarnya ini kita pilih, atau bisa juga dari gambar Bapak Ibu sendiri unggah atau diunggah atau dari foto yang sudah tersedia di file Bapak Ibu. Kemudian disisipkan. Nanti akan muncul di atas. Kemudian untuk pelat tinjaunya, coba kita lihat bagaimana. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Jadi kita tinggal kirim kalau misalnya anak-anak sudah kerja ini kuisnya. Kalau misalnya kita ingin berkolaborasi atau membagikan kuis ini
kita klik kirim. Kemudian kalau misalnya melalui email, bisa melalui email ya. Nah, tambahkan kolaborator di situ. Berarti kita sudah sama-sama di dalam ya, berkolaborasi. Kemudian pilih ya, misalnya Pak Yunus, mentornya kita. Kemudian kirim. Di sini bisa dipilih sebagai editor. Kemudian kirim. Atau bisa juga kalau di sini editor dapat mengubah izin dan berbagi. Kemudian bisa juga dikirim melalui link. Untuk linknya di sini ya Bapak Ibu. Ini sudah ada pautannya, tapi ini terlalu panjang. Kita bisa perpendek ya, dengan cara seperti ini. Kemudian disalin. Setelah itu kita paste di Facebook atau Twitter atau di WA group. Boleh. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu. Ini untuk kuis. Kalau untuk daftar hadir, asal lupa ini ada untuk menunggu jawaban anak-anak ya. Di sini kita lihat. Karena ini belum ada yang menjawab atau merespon, jadi masih 0 jawaban. Nah, seperti itu. Kemudian, untuk membuat daftar hadir misalnya ya sama seperti ini. Tinggal ganti-ganti saja, misalnya daftar hadirnya. Silakan isi daftar hadir, nama lengkap, kelas, ya yang bisa dikasih masuk atau kehadiran. Kemudian nanti di pratinjau akan muncul seperti ini. Kirim ya, yang biasa kita lihat di pelatihan-pelatihannya Bapak Ibu. Seperti ini. Kemudian untuk survei sama juga ya, saya kira tidak ada bedanya caranya. Sama ya kalau survei, hanya untuk, ya paling kalau survei jawabannya ya, tidak, setuju, tidak. Ya saya kira seperti itu ya Bapak Ibu. Atau mau dikasih contoh juga untuk surveinya atau daftar hadirnya? Jika memang sudah selesai materinya, mungkin bisa memasuki sesi tanya jawab Ibu Aprianti. Bagaimana? Kita bisa mulai sesi tanya jawab kah Ibu Aprianti? Kalau misalnya kita mau survei, juga boleh misalnya. Survei pembelajaran, misalnya pembelajaran IPA. Misalnya, Bu Aprianti, suaranya kembali kecil seperti semula. Sepertinya yang tidak menyala Bu Aprianti.
ya nama lengkapnya, kemudian kelasnya, kemudian untuk pertanyaannya saya kira di sini saja diganti Bapak Ibu. Misalnya, apakah pembelajaran IPA susah? Dan seterusnya ya, saya kira kalau survei Bapak Ibu sudah tahu bagaimana. Paling jawabannya setuju, tidak, atau ya, tidak. Nah, kembali seperti tadi, misalnya kita mau taruh gambarnya, bisa disesuaikan dengan tema ya. Oke, kemudian coba kita lihat petunjuknya seperti ini ya. Sekira seperti itu ya Bapak Ibu tentang Google Formulir. Karena di sini yang penting daftar hadir. Suaranya kecil, Ibu. Oke. Buat kuis kan sama saja dengan misalnya ulangan harian ya Bapak Ibu, ulangan semester. Kemudian nanti kalau kita buat kita tinggal kirim kalau anak-anak sudah kerja ini. Kalau yang kirimnya tadi sama ya. Suaranya enggak kedengaran, Ibu. Bu Aprianti, HP-nya padam itu Ibu. Ya. Saya kira seperti itu ya Pak Moderator. Suaranya enggak kedengaran, Ibu. Formulirnya mungkin ada yang tanya. Halo Ibu, Ibu suaranya tidak terdengar. Sepertinya yang HP-nya padam itu Ibu. Oh iya, sabar Pak. Mikrofon nih kayaknya. Suaranya tidak ada, Bu. Sudah saya hubungi Bapak Ibu. Sekarang sedang perbaikan Ibu Apriantinya. Jadi posisinya Ibu Aprianti suaranya keluar lewat handphone, tetapi presentasi lewat laptop. Karena laptopnya bagian mic-in ada problem, begitu situasinya Bapak Ibu.
sabar Pak, jaringan saya juga ini kurang bagus. Oh, jaringan Kak Ibu. Iya. Mungkin maksudnya Saya punya bukan jaringan. HP-nya itu yang masalah. Iya, jaringan saya ini timbul tenggelam ini. Telepon begini suaranya. Iya, tapi di internetnya Pak. Oke, maaf Bapak Ibu. Saya punya jaringan kurang. Oke Ibu, terdengar suaranya dengan baik. Ya, sudah Pak. Iya, oke. Terima kasih Ibu Aprianti Rantai Tasak dari SMP 5 Kota Sorong. Sekarang kita memasuki session tanya jawab. Persilakan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung. Mungkin kita berikan kesempatan pertama kepada Bapak Banyu Asin Komang Agus Sandi karena raise hand. Bapak Banyu Asin Komang Agus Sandi, apakah? Baik. Ya, persilakan. Selamat siang, Pak. Siang, Pak. Ya, selamat siang, Bu Aprianti. Iya, selamat siang, Pak. Iya, di sini tadi kan sudah dijelaskan Google Formulir. Di situ kan sudah ada dua materi, Bu ya. Survei dengan apa itu? Kuis ya, Bu ya. Kuis dengan absen. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, Bu, kita kan nanti menerapkan kurikulum Merdeka itu kan ada yang namanya di awal semester itu menerapkan namanya asesmen. Jadi asesmen ini nanti akan dibuat Google Formulir. Nah, yang menjadi pertanyaan di situ kan ada poin langsung otomatis nilai itu keluar. Bagaimana caranya biar asesmen nanti itu poinnya langsung keluar, Bu? Gimana caranya, Bu? Oh iya, di sini Pak. Kalau misalnya poinnya itu saya kasih ya, misalnya di sini ya. Ke misalnya di sini Pak ya, sebenarnya ada poinnya di sini. Kita tinggal masukkan. Mungkin di setel ke setelan ubah kuis dulu, Bu. Mungkin, Bu ya. Saya kembali ke kuis dulu ya Pak ya. Iya. Iya, misalnya kuisnya ya. Saya pakai yang di nomor ini saja. Yang ini. Oke. Oh, ini sudah. Loh. Mungkin Ibu belum disetel itu sebagai kuis, Ibu. Setelannya belum jadi kuis itu, Bu. Hilang pertanyaannya. Sabar ya Pak. Misalnya ini. Bu, jadikan kuis terlebih dahulu. Iya, diisi.
Biasanya muncul di sini Bapak jawaban. Baru ada poin di sini. Tinggal kita Mungkin klik Ibu, 1, 2. iya. Iya, biasanya kan ada di sini muncul jawaban. Kita masukkan jawaban, baru di atas sini ada muncul poin. Tapi saya tidak tahu kenapa sapunya ini tidak mau. Iya, mungkin jaringannya Bu, minta Iya. di-refresh itu Bu. Iya, dia seperti itu Pak. Biasanya ada jawaban kita kasih masuk, baru di sini ada poin. Kita misalnya kasih 1 poin, 2, seperti itu. Tapi saya punya ini, saya tidak tahu kenapa begini. Ya Bu, mungkin jaringannya Bu. Iya. Ya, baiklah. Kita berikan kesempatan kepada peserta berikutnya. Mungkin ada yang ditanyakan. Ya, mungkin sambil menunggu peserta mempersiapkan pertanyaannya, saya bisa bacakan di sini, Ibu Priyanti. Ada pertanyaan di chat. Antara lain adalah bagaimana cara kita melihat nilai siswa secara otomatis setelah diberikan tes atau kuis. Oke, nilai itu kita lihat di sini. Dan dihubungkan dengan sheet-nya ya, di sini. Misalnya, misalnya dibuatkan sheet-nya seperti ini. Tapi karena jawabannya belum ada, jadi kita belum bisa kasih masuk. Misalnya di sini ya Bapak Ibu, misalnya namanya, misalnya nama Ana Ani, kemudian nilai misalnya pilihan gandanya 80, 80, kemudian nanti kita rata-ratakan. Kemudian nanti ada di situ dalam bentuk diagram ini ya, persentase nilainya, seperti itu. Oke, terima kasih Ibu. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya yang ada di kolom chat. Pemberian kunci jawaban dan nilainya, bagaimana Ibu? Itu tadi yang saya Pak itu tanyakan tadi. Oke, berarti sebenarnya ada di sini, tapi saya tidak tahu kenapa sapunya tidak mau. Ini. Tadi misalnya di sini ya, pertanyaan yang pertama tadi itu ada di sini. Biasanya kita masukkan jawaban di sini, tapi tidak kelihatan. Nanti ada poinnya di sini, poin. Misalnya kalau betul ya 1, 2, seperti itu. Cuma saya tidak tahu kenapa saya punya ini. Bu, mungkin di-refresh dulu Bu, browsernya Bu. Ini ya, di-refresh dulu Bu, mungkin bisa lagi Bu. kita lanjut ke pertanyaan berikutnya yang ada di kolom chat ya Ibu ya. Izin bertanya Bu, apakah pembuatan kuis ini bisa diberi batas waktu? Maksudnya batas waktu penyelesaian. Bisa, misalnya di sini ada di setelan batas pengumpulan waktunya ya, segera setelah setiap pengiriman. Misalnya di sini ya, dikumpulkan lewat email, ada pemberitahuannya, kemudian di sini. Sudah kuduga. Seperti ini ya, misalnya kiri konfirmasi pesan ya, kita tulis di sini pesannya apa, nanti akan muncul di bawah kuis, misalnya kumpul 2 minggu ke depan, nah seperti itu. Ya, ke pertanyaan berikutnya Ibu. Bagaimana cara menghubungkan dari file Word ke formulir? Dari file Word ke formulir? Ya, pertanyaannya begitu Ibu. Bagaimana memindahkan dari file Word ke formulir? Apakah bisa atau diketik manual satu-satu?
Kalau misalnya dari pemindahan dari Word ke formulir, saya belum pernah coba ya. Jadi saya cuma bikinnya langsung di sini, kuis. Dengan ketik di sini manual. Tapi kalau misalnya pindahkan dari Word, saya juga mungkin mau belajar juga. Saya belum pernah mencoba itu. Mungkin Pak Mentor bisa memberikan ini, Pak Yunus. Mohon maaf, apa itu, Bu? Yang di-copy, dipindahkan dari Word ke formulir. Dari Word ke formulir. Formulir, iya. Itu biasanya pada saat kita print, kita cetak, nanti ada pilihannya, bisa dicetak PDF supaya bisa tersimpan. Ya, biasanya dalam PDF saja. Oh, begitu. Karena saya sendiri belum mencoba juga yang seperti itu. Pada saat print, itu kan dalam pilihan print itu ada pilihan untuk print. Kalau kita mau simpan, kita pilih PDF, dia otomatis tersimpan ke PDF. Itu. Saya boleh bantu jawab? Oh, silakan. Ya, menurut pengalaman pribadi, saya dulu pernah membuat kuis untuk dari doc ke formulir itu bisa, tetapi harus dokumen biasa itu dimasukkan dulu ke Drive. Nah, masukkan dulu ke Drive kuis itu, kemudian nanti bisa diimport ke Google Formulir, gitu. Pengalaman pribadinya gitu, Bu. Ya mungkin seperti itu Pak Yulianus ya, karena saya sendiri belum mencoba itu. Ya, berikutnya Ibu, terkait dengan pertanyaan yang pertama tadi, ada yang memberikan saran di kolom chat, sepertinya untuk melihat hasil siswa itu hanya untuk pilihan ganda, karena kalau pilihan ganda ada opsi pilihan jawab dan nilainya sesuai dengan yang sudah diberikan sesuai kunci bobot nilai. Tidak, di esai juga begitu, kita masukkan kunci jawabannya. Misalnya nama ibu kota Papua Barat, kita tulis di sini Manokwari. Nanti ada poinnya juga. Cuma saya tidak tahu kenapa saya punya seperti ini. Apakah semua file bisa dimunculkan ke formulir? File yang seperti bagaimana itu, Pak? Iya, pertanyaannya begitu oleh Bapak Inengah Mudana. Apakah kalau semua misalnya ya, filenya seperti yang Pak Mentor tadi bilang ya bisa, atau dari Pak Win tadi. Tapi kalau file yang seperti bagaimana kurang paham juga. Berarti file yang kita mau unggah ke formulir itu kita print dulu, kita ubah ke dalam bentuk file yang lain gitu ya? Iya, tadi Pak Win sudah jelaskan misalnya dari dokumen dibawa dulu ke Drive. Oh gitu, iya. Ya, baru dipindahkan ke formulir. Oke, makasih. Ya. Baiklah, kita memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung, dipersilakan. Boleh masukan, Pak? Ya, silakan Pak. Ya, baik, makasih. Saya Jufri Bonah dari Kabupaten Pelumsukan. Kalau boleh, setelah selesai kegiatan Zoom meeting ini, saya berharap dibagi ke email masing-masing terkait dengan cara menggunakan formulir Google Formulir ini, sehingga kita praktekkan sendirinya nanti setelah kita kembali ke rumah masing-masing. Mungkin itu dari saya. Terima kasih.
Oke, terima kasih sarannya, Pak. Mungkin nanti bisa ditanggapi dari Pak Mentor, mungkin bagaimana solusinya. Apakah mungkin rekaman dari setiap sesi, apakah bisa di-upload ke grup WA atau bagaimana? Iya, baik. Baik, Bapak Ibu. Karena sudah tidak ada pertanyaan ya, ini pertanyaan terakhir mungkin ya, saya mau tambahkan sedikit beberapa pertanyaan tadi terkait dengan untuk memunculkan jawaban atau nilai secara otomatis ya, tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Apri ya, setelah jadi tapi pada saat membuat kuis ya, pada saat membuat kuis atau ulangan itu Bapak Ibu jangan lupa diubah setelannya ya ke kuis ya, jangan setelan survei atau yang lainnya, kita ubah dulu ke kuis. Nah, kemudian untuk jangan lupa juga untuk diberikan kunci jawaban dan berapa poin untuk setiap soal itu. Misalnya pilihan gandanya ada 10 nomor ya Bapak Ibu. Ya, pilihan gandanya 10 nomor, misalnya setiap nomornya itu kita berikan 1 nomor, kalau benar 10. Ya, 10 sehingga dapat 100. Itu kalau pilihan ganda. Jadi masing-masing soalnya diberi poin 10. Nah, kemudian untuk esai ya. Jadi yang tadi ada peserta yang menyampaikan bahwa untuk esai itu tidak bisa otomatis. Sebenarnya apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Apri bisa saja kita berikan otomatis, tapi khusus untuk pertanyaan-pertanyaan singkat ya, pertanyaan-pertanyaan singkat ya, misalnya tadi apa ibu kota provinsi Papua Barat misalnya, jadi dimasukkan memang kuncinya. Iya. Ya, kemudian jangan lupa juga berikan poin. Tetapi ya pada umumnya untuk soal-soal esai, apalagi soal uraian itu biasanya dibuatkan tidak otomatis, tetapi diperiksa langsung oleh guru atau yang memberikan soal tersebut. Begitu. Nah, kemudian terkait dengan video yang tadi disarankan, setiap hari ya, setiap akhir mungkin seperti kemarin untuk materi yang kemarin itu kami sudah masukkan ya Bapak Ibu videonya atau rekamannya di Google Classroom. Bapak Ibu bisa lihat, kalau misalnya ada yang belum paham bisa dilihat di situ. Dan sebentar juga ya selesai kegiatan ini ya, kami usahakan untuk juga nanti memasukkan hasil rekaman untuk materi ini, juga materi-materi yang lain masukkan ke dalam Google Classroom, dan juga nanti bisa lewat WA Bapak Ibu masing-masing. Ya, demikian, terima kasih. Baiklah, terima kasih Pak Mentor, Pak Yunus Rombe. Dengan demikian telah berakhir. Iya, baik. Terima kasih. Sekarang kita memasuki sesi ketiga, yaitu skill calendar yang dibawakan langsung. Kebetulan saya yang membawakan materi ini. Oleh karena itu, saya berikan kesempatan kepada rekan trainer yang lain untuk menjadi moderator. Mungkin Pak Musliadi bisa sebagai moderator? Tidak bisa, Pak. Oh, mungkin bagaimana Pak Musliadi bisa? Suara bisa, tapi jaringan ini kurang bagus, Pak. Oh iya, betul. Apakah?